Lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toro selaku guru kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Trihawa Sarjanto dari kelas 11-3. Kali ini saya akan membuat tugas pengayaan membahas tentang termokimia. Ya, apa sih itu pengertian termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam konsep termokimia dalam reaksi, terdapat istilah sistem dan lingkungan. Apa sih itu sistem? Segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Selanjutnya ada lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Di sini kita ada macam-macam sistem ya. Sistem terbuka memungkinkan terjadi perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Selanjutnya ada sistem tertutup. Memungkinkan terjadi perpindahan energi, tapi tidak dapat terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Sistem terisolasi. Tidak memungkinkan terjadi perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Selanjutnya ada reaksi eksoterm. Eksoterm bisa diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Kalor itu panas ya. Dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Reaksi eksoterm, di sini ada penjelasannya, melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya ada suhu lingkungan menjadi naik, entalpi sistem berkurang, delta T sama dengan negatif. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Dalam reaksi endoterm tersebut, perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Di sini reaksi endoterm itu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, suhu lingkungan turun, entalpi sistem naik, delta T sama dengan positif. Sorry, ini mungkin lambangnya salah. Diagram tingkat energi. Di sini ada gambar diagramnya. Oke, kita lanjut saja. Persamaan termokimia. Perubahan entalpi reaksi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi. Persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Di sini ada jenis perubahan entalpi. Perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius atau atm. Contoh. Di sini ada contohnya. Perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunan pada keadaan standar. Contohnya di bawah ini. Ya, CH4 terus jadi C plus 2H2 menjadi delta H sama dengan positif 74,8 kilojoule. Perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Contohnya di sini ada C8O12 O6 plus 62 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Jadinya delta H sama dengan min 2803 kilojoule. Kalorimetri. Kalorimetri adalah cara penentuan kalor reaksi dengan kalorimeter. Kalorimeter merupakan sistem terisolasi atau tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan. Jika dianggap keseluruhan kalorimeter adalah sistem, maka Q sistem sama dengan 0. Dengan mengukur perubahan temperatur delta T, dapat dihitung jumlah kalor Q yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter sebagai rumus Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T. Terus selanjutnya di sini ada rumusnya delta H sama dengan min Q reaksi per jumlah mol. Di sini ada keterangannya. Q reaksi sama dengan energi kalor reaksi. M-nya sama dengan massa zat kilogram. C-nya itu sama dengan kalor jenis zat. Selanjutnya di sini delta T sama dengan perubahan suhu. Jenis-jenis perubahan entalpi.
Kayak di sini bisa dibaca. Hukum Hess berbunyi bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Untuk menentukan besarnya perubahan entalpi reaksi harus menjumlahkan persamaan dari perubahan entalpi masing-masing reaksi. Di sini ada delta H reaksi sama dengan delta H1 plus delta H2 plus delta H3, delta H sampai delta H seterusnya. Dapat digambarkan secara skematis. Ya, ada contoh gambarnya di sini. Energi ikatan. Energi ikatan didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas pada suhu dan tekanan tetap. Untuk memutuskan ikatan diperlukan energi. Sebaliknya, untuk membentuk ikatan dilepaskan energi. Selisih energi pemutusan dan pembentukan ikatan menyatakan perubahan entalpi reaksi tersebut yang dirumuskan sebagai berikut. Oke, sini ada delta HR sama dengan sigma E ikatan putus min sigma E ikatan terbentuk. Di sini kita ada contoh soal ya. Mari kita kerjakan. Oke, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan NH4Cl bila diketahui delta HF NH4Cl sama dengan min 124 kJ per mol. Oke, di sini jumlah mol menunjukkan jumlah koefisien. Delta AF sama dengan delta H pembentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar 298 K kali 1 atm. Oke, di sini sebagai berikut. Setengah N2 plus 2H2 plus setengah Cl2 menjadi NH4Cl. Jadi sama dengan delta HF sama dengan min 120 kJ per mol. Mengapa min? Karena itu eksoterm. Terima kasih. Ya, ini saya tutup. Terima kasih Pak Toro. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Video ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.